Perang Dayak Desa adalah pertempuran antara masyarakat Dayak yang melawan pasukan Jepang. Perang disebabkan karena masyarakat Dayak tidak tahan terhadap kekejaman dan kezaliman yang dilakukan Jepang, sehingga masyarakat Dayak mengobarkan semangat juang membela tanah air. Dimulai ketika awal kependudukan Jepang di Kalimantan Barat, Jepang mendirikan dua perusahaan, yakni perusahaan pertambangan Nomura dan perusahaan kayu Sumitomo. Perusahaan ini menerapkan sistem kerja paksa atau romusha. Beberapa pekerja meninggal karena kekejaman di perusahaan ini. Berawal dari para pekerja romusha yang mendapat perlakuan kejam dari Jepang, dalam penindasan dan kelaparan, para pekerja dilarang pulang untuk bertemu keluarga. Namun ada beberapa orang pekerja yang berhasil kabur dan pulang ke rumah. Pada saat itu yang menjadi mandornya adalah seorang Jepang yang bernama Yamamoto. Yamamoto mengetahui bahwa beberapa pekerja romusha berhasil melarikan diri dari perusahaan, sehingga ia mendatangi beberapa kampung dan memukuli siapa saja yang ia temui. Namun, dihadang oleh Pang Rontoy, seorang tokoh dari kampung tersebut. Ia memukuli Pang Rontoy, namun Pang Rontoy berhasil membalasnya. Selain itu, kemarahan rakyat Dayak yang membuat semakin membenci Jepang adalah karena terjadinya peristiwa mandor yang terjadi pada tanggal 23 April tahun 1943. Banyak panembahan dan sultan-sultan di Kalimantan Barat ditangkap. Sesudah mereka ditangkap dan tidak kembali lagi, Sultan Pontianak mati dalam penjara, sedangkan anaknya, Pangeran Agung dan Pangeran Adipati, dipenggal kepalanya. Peristiwa lain yang mendorong rakyat Dayak melawan Jepang terjadi pada tanggal 13 Mei tahun 1945, ketika anak perempuan dari Panglinggan, yaitu seorang tokoh masyarakat Dayak, menolak lamaran dari mandor Jepang yang bernama Osaki dari pekerja paksa pemotong kayu di Labea Sikucing di daerah Mendawa. Osaki menjadi marah dan mengancam akan memancung kepala Panglinggan. Mendengar hal itu, rakyat yang sudah memendam kebencian terhadap Jepang karena kekejaman dan penindasan itu, kemudian bangkit melawan. Dengan dipimpin Pang Suma dan Panglinggan melaporkan kejadian itu kepada Pang Dadan, seorang tumenggung di wilayah tersebut. Mereka menyiapkan strategi menyerang Osaki. Esok harinya, Panglinggan dan Pang Suma serta sekelompok tokoh masyarakat menemui Osaki. Tiba-tiba, Osaki menyerang dan terjadilah perkelahian yang menyebabkan Osaki meninggal. Selanjutnya suku-suku Dayak dari Ketapang hingga Sekadau berkumpul menyebar mangkok merah sebagai tanda perang melawan Jepang, sekaligus ikrar siap menumpahkan darah untuk membela tanah air dan martabatnya. Ribuan rakyat berkumpul melakukan persiapan perlawanan terhadap Jepang. Pertempuran mulai pecah di perusahaan kayu. Ketika itu Jepang yang dipersenjatai teknologi mutakhir dibuat kalang kabut oleh masyarakat Dayak dari Ketapang hingga Sekadau. Mendengar hal itu, pemerintah Jepang segera mengirimkan ekspedisi. Ekspedisi ini dipimpin oleh Letnan Takeo Nagatani. Sesampainya di wilayah Tayan, Letnan Nagatani menelusuri Sungai Embuan menuju Tanjak Mulung. Namun ketika sampai di Umbuan Kunyil, mereka mendapat serangan dari rakyat Dayak yang dipimpin oleh Pang Suma, Pang Rati, Pang Iyo, dan Jampi. Dalam serangan ini, Letnan Nagatani tewas terbunuh. Kemudian Pang Suma dan Jampi berhasil menghabisi rombongan ekspedisi Nagatani yang tersisa. Selanjutnya pasukan rakyat Dayak bergerak dan berhasil merebut wilayah Meliau pada tanggal 30 Juni tahun 1945. Rakyat Dayak bertekad mempertahankan wilayah Meliau mati-matian. Sehingga pada tanggal 17 Juli tahun 1945 pertempuran pun kembali pecah di wilayah ini. Akan tetapi, Panglima Ajun dan Panglinggan tertembak dengan luka yang parah, dan 3 pimpinan suku Dayak lainnya yakni Pang Suma, Apae, dan Panglima Beli harus gugur. Beruntungnya, pasukan Dayak yang masih selamat berhasil meloloskan diri. Wilayah Meliau pun kembali dikuasai oleh Jepang. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Segera tayang beberapa kisah perlawanan rakyat terhadap penjajahan Jepang lainnya.